Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Parwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan juga tutorialnya dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita ke tutorial, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi oleh analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau disingkat dengan OLS. Regresi linier OLS adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik dan regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier. Misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linier sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Nah, dalam uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan analisis regresi linier yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya nilai return saham yang dihitung dengan market model atau market adjustment model. Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, gejala autokorelasi, sehingga memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan bias standar error. Jadi, jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah dengan adanya autokorelasi, mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten, hanya saja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian-pengujian yang dilakukan dalam uji klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesebaran data sebuah kelompok atau data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari angka 30 atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian pun sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Nah, dalam uji normalitas yang dapat dilakukan adalah uji grafik, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Nah, dalam uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal, PP plot of regression
residual, dan data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut disebut normal. Nah, yang kedua adalah uji asumsi klasik multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance. Variance Inflation Factor atau VIF dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Nah, apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas menurut Santoso 2002 halaman 2006. Nah, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Nah, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual. Residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Nah, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Gleiser yang dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi. Sebagai variabel dependen terhadap semua variabel. Terhadap semua variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dalam nilai toleransi dan nilai variance inflation factor. Nah, dalam pengukuran ini terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan VIF tinggi dikarenakan VIF sama dengan 1 dibagi tolerance dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nah, nilai cut off yang digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF di angka 10. Nah, yang keempatnya adalah uji asumsi klasik autokorelasi. Nah, yaitu bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T sebelumnya. Nah, jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan uji sama dengan 5%. Apabila DW Alpha Darwin Watson dengan tingkat kepercayaan terletak antara -2 sampai +2, maka tidak ada autokorelasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang juga uji hipotesis. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan dapat menarik kesimpulan apakah menerima ataupun menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk uji kebenarannya tersebut dinamakan hipotesis atau hipotesa. Nah, tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti
yang berupa data-data yang menentukan keputusan apakah menolak ataupun menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Nah, dalam uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Nah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya, mari kita belajar dalam tutorialnya menggunakan aplikasi SPSS. Langsung aja yuk, disimak. Nah, teman-teman, untuk kita melakukan tutorial penggunaan SPSS dalam uji asumsi klasik, kita harus mendownload dulu ya aplikasi SPSS-nya dan juga menyiapkan tabulasi data yang sudah dihasilkan dari kuesioner. Nah, di sini saya memakai variabel X-nya itu ada 3 dan 1 variabel Y. Nah, kita copy untuk variabelnya aja. Paste transpose. Nah, kita copy lagi ke dalam SPSS-nya. Di variabel view, di name. Nah, di sini kita akan rubah measure-nya. Lalu pada data ini kan nggak ada desimalnya ya, jadi desimalnya kita nolin aja. Oke. Lalu kita ke data view, kita balik lagi ke datanya. Nah, kita copy ini angkanya, totalannya kita copy. Nah, setelah semua datanya tercopy, kita akan melakukan uji asumsi klasik normalitas, di mana respondennya kan ada 70 responden nih dalam data ini. Nah, dalam uji normalitas ini kita akan menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residuan memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, untuk melakukan uji grafik ini kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, selanjutnya kita klik Linear. Nah, untuk variabel Y kita taruh di Dependent. Nah, untuk variabel X1 sampai X3 kita taruh di Independent. Nah, setelah kayak gini semuanya, kita klik plots. Nah, di sini kan ada pilihan lagi nih. Nah, kolom yang Y ini kita kliknya yang ini. Nah, kedua paling bawah. Nah, dan kita yang untuk yang X-nya kita carinya yang ini. Yang paling atas, yang kedua. ZPRED. Nah, lalu setelah ini kita pindahin, aktifkan centang histogram dan normal probability plot. Nah, setelah udah kita akan continue, lalu klik OK. Kita tunggu untuk hasilnya. Nah, di sini pada histogram terlihat sebuah gambar seperti lonceng, dan juga dalam normal p-plotnya ini terlihat garis horizontal. Apa sih maksudnya ya? Nah, dalam melihat ketampilan grafik histogram dapat dilihat bahwa gambar histogram berbentuk lonceng yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, dan pada grafik p-plot terlihat titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan dekat garis diagonal ini, jadi menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, terus untuk uji statistik
nya dalam normalitas. Kita balik lagi ke SPSS yang tadi. Kita klik Analyze. Lalu kita klik Non-Parametric Test. Lalu selanjutnya kita klik ini Legacy Diagonal. Nah, terus kita pilih yang satu sampel KS. Nah, dalam satu sampel KS ini ada, kita pindahin yang X1 sampai X3 dan Y. Semua variabelnya kita pindahin. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, maksudnya apa sih gitu kan? Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov test ini, penelitian menunjukkan tes statistik ini lebih besar dari 0,05. Nih, tes statistik ini semuanya lebih besar dari 0,05. Dan pada asim signifikansi tutile kurang dari 0,05. Di sini kurang dari 0,01 semua. Nah, dengan demikian data pada penelitian ini berdistribusi normal. Nah, selesai pembahasan kita dalam uji asumsi klasik normalitas. Selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas. Kita balik lagi, yang tadi datanya ini yang udah kita copy. Nah, kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, selanjutnya Linear. Nah, pada kotak dependennya itu kita pindahin Y dan independennya X1 sampai X3. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita nonaktifkan pilihan Estimate. Kita klik dulu statistik. Nah, kita nonaktifkan Estimate dan Model Fit. Ini kita nonaktifkan. Lalu kita klik aktifkan centang Covariance Matrix dan Collinear Diagnostics. Lalu kita continue. Kita klik OK. Nah, di sini ada coefficient. Dalam coefficient ini, berdasarkan uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10. Nih, semua 2,5, 2,2, 2,6. Nggak ada yang lebih dari 10. Dan dan tidak memiliki tolerance value-nya lebih kecil dari 0,1. Ini 0,4 dan juga 0,3. Jadi kan nggak ada yang lebih kecil dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang uji heteroskedastisitas. Nah, sini kita ke analyze lagi. Kita ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini kan ada di sini dependennya Y dan independennya X1 sampai X3. Nah, kita kliknya plots. Nah, pada Y ini kita kliknya SRESID dan X-nya itu ZPRED. Nah, setelah ini kita klik continue. Oke. Nah, di sini
Ketentuannya itu adalah untuk heteroskedastisitas itu apabila data grafik scatter plot terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang autokorelasi yang tidak perlu untuk dilakukan. Kita balik lagi ke data sebelumnya, kita klik analyze, lalu regression, selanjutnya linear. Nah, di sini kan udah setting nih, Y-nya dependen dan X1 sampai X3-nya variabel independen. Lalu selanjutnya kalau sudah kita klik statistik, kita aktifkan Darwin-Watson. Lalu klik continue, lalu OK. Nah, di sini pada model summary-nya itu pada Darwin-Watson-nya 1,563. Nah, nilai tabel Darwin-Watson-nya ini untuk sampel 100 dan variabel independen 2K sama dengan 2 dan signifikansi 5%, maka diperoleh bahwa DW ini lebih besar daripada DU-nya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesisnya kita balik lagi ke data yang tadi. Kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini kita ada isi ya, dependennya Y dan X1, X2, X3-nya pada variabel independen. Nah, lalu setelah itu kita langsung klik OK. Nah, di sini ada tabel ANOVA, di mana pada tabel ANOVA ini F hitungnya itu adalah 29,422 dan signifikan probabilitasnya yaitu kurang dari 0,01. Nah, nilai F tabel untuk N70 DF1 sama dengan 3, DF2 sama dengan 66 dengan alfa 5% adalah 2,744. Maka nilai F hitungnya yaitu 1,003, di mana 1,003 ini lebih besar daripada 2,744. Nah, dan probabilitas 0,000 itu lebih kecil dari 0,01 nih. Yang kurang dari 0,01 itu berarti kan lebih kurang daripada 0,05. Jadi hipotesis 4 diterima, yaitu penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jogja dapat diterima. Nah, selanjutnya kita pada uji hipotesis. Kita bisa lihat pada tabel koefisien. Di sini nilai T hitungnya itu variabel X1 adalah 2,373 dan signifikansi probabilitasnya itu adalah 0,21. Nah, dengan itu, dengan nilai koefisiennya 0,21, nilai T tabel untuk N70 DF70 dikurang 3 sama dengan 67, dengan alfa 5% adalah 1,966. Maka T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel.
dan probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis satu penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jogja ditolak. Nah, untuk yang kedua, variabel X2 nih. Variabel X2-nya itu adalah (0,866) dan signifikansi probabilitasnya itu 0,39. Maka tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jogja ditolak. Nah, untuk variabel yang ketiga itu adalah 3,178 untuk signifikansi probabilitasnya 0,002. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jogja dapat diterima. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang koefisien determinasi. Itu kita bisa lihat pada model summary. Nih, besarnya adjustment R kuadrat adalah 0,553. Dengan demikian, besar pengaruh yang diberikan oleh variabel X1 yaitu penerapan e-filing, X2 yaitu tingkat pemahaman perpajakan, dan X3 yaitu kesadaran wajib pajak terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 55,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, pada persamaan regresinya itu dapat dilihat dari tabel koefisien dapat diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y-nya itu sama dengan 4,204 ditambah 0,052 X1 ditambah 0,080 X2 dan ditambah 0,946 X3 ditambah E. Nah, di mana yang pertama adalah nilai konstanta 4,204 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan, yaitu penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 4,204. Nah, untuk yang kedua adalah nilai koefisien regresi penerapan e-filing sebesar 0,052. Berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel penerapan e-filing atau variabel tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,052. Nah, yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi tingkat pemahaman perpajakan sebesar 0,080. Berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin pada variabel tingkat pemahaman perpajakan atau variabel penerapan e-filing dan kesadaran wajib pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,80. Nah, yang keempat yaitu nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,946. Berarti jika bahwa terjadi kenaikan 1 poin kesadaran wajib pajak atau variabel penerapan e-filing dan tingkat pemahaman perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,946. Nah, sekian materi tentang uji klasik yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.